Stadium General 2025. Oke, baik hadirin. Mohon untuk di-mute teman-teman yang masih bocor ini. Oke, baik. Hadirin sekalian, tema pada Stadium General siang hari ini adalah peta jalan pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini sangat relevan bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa pada tahun 2045 nanti kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini adalah visi besar di mana pendidikan sangat berperan penting dalam menyongsong visi tersebut. Oke, teman-teman dan para hadirin sekalian, untuk memasuki rangkaian acara pada siang hari ini, kita mulai dengan pembukaan, nanti akan kita buka, kemudian ada sambutan, kemudian ada penyampaian dari narasumber, dan nanti ada sesi diskusi, kemudian ada penutup. Oke, menginjak pada acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, para hadirin sekalian, menuju ke acara kedua, sambutan dari Wakil Dekan 3 kepada Dr. Siti Zuleha, MPD, kami persilakan. Amin, udah didoain duluan. Izin suara saya bisa terdengar. Iya, yang penting udah absen. Siapa tuh yang penting udah absen. Apa? Tolong hostnya ini ya, mensegerakan mute-nya supaya kondusif. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Mohon izin, Prof, Bapak Ibu semua. Saya sebelum memulai mau baca pantun dulu. Boleh ya? Tolong emotionnya. Tidak harus bilang cakep, tapi emosinya dimunculkan. Oke, belum. Langkah bijak penuh kesungguhan. Belajar bersama jadi jalan terang. Stadium General jadi sarana pengetahuan untuk mahasiswa manajemen pendidikan yang gemilang. Baru nomor 1 ya. Sampai lagi. Layar terkembang di lautan luas. Menuju tujuan dengan penuh keyakinan. Indonesia Emas 2045 menjadi tumpuan, bersama pendidikan bahagia kita wujudkan impian. Aduh. Jadi pantun saya terinspirasi dari tema yang disampaikan oleh Prof. Diki. Namun demikian tetap saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Ibu Korprodi Manajemen Pendidikan Ibu Dr. Desi Rahmawati, Insya Allah juga calon profesor ya, amin. Saya selalu ingin juga menyapa Ibu Korprodi Manajemen Pendidikan S2. Betapapun siang ini mungkin sedang ada di tanah suci ya. Ini saya tidak tahu di posisinya di Madinah atau di Mekah saat ini, tapi kita berdoa bersama mudah-mudahan semua rangkaian ibadahnya berjalan lancar, diberi kesehatan hingga pulang ke UNJ kembali ya, ke tanah air. Yang saya hormati narasumber hari ini yang luar biasa, yang selalu menginspirasi kita semua, Profesor Dr. Haji Mas Duki ya, Ahmad Mas Duki. Terima kasih Prof sudah selalu berkenan berbagi dengan kami semua, selalu menjadi inspirasi kami semua, selalu menjadi tempat belajar kami semua. Dan tentu saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dosen manajemen pendidikan S1 S2 S3, kemudian Bapak dosen itu ada dosen senior, ada dosen muda gitu ya semuanya. Dan terutama teman-teman yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan kegiatan hari ini. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan kami selalu berbangga kepada semua teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan baik S1 maupun S2.
Baik, selalu dengan puji syukur kepada Allah, salat beserta salam kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentu dengan diiringi doa ya, pembuka tadi yang sudah disampaikan juga oleh moderator. Ya, kita awali kegiatan siang ini setelah teman-teman isoma dengan kegiatan yang insya Allah selalu penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan selalu kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Teman-teman, Bapak Ibu semua dan hadirin yang saya hormati, pada stadium general siang ini pemateri kita ya Bapak Profesor Dr. Mas Uki akan menyampaikan tentang peta jalan pendidikan. Hanya ada satu yang menarik, ada penambahan kata bahagia gitu ya. Maka saya tadi ini betul nih gitu kan temanya, peta jalan pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini sesuatu yang ingin Prof. hadirkan ya kan, dalam stadium general ini perspektifnya menjadi berubah. Nah, nanti kita akan mendengarkan bersama. Ini izin ini sebentar. Baik. Udah banget kita Prof terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan peta jalan pendidikan gitu ya, kemudian areanya apa saja. Saya sudah sekilas juga membaca PPT yang disampaikan, materi yang akan disampaikan oleh Prof. Luar biasa, nanti Prof mungkin akan mengajak berefleksi ya kita semua tentang kondisi Indonesia saat ini, tentang dunia pendidikan saat ini, kemudian untuk menuju kesiapan apa saja yang akan kita atau harus lakukan agar kita semua bisa bersiap menuju Indonesia Emas 2045. Akan ada tahapan ya, tentu namanya peta jalan pendidikan itu akan ada tahapan di mana kita akan berfokus ya kepada upaya-upaya capaian dalam setiap tahapan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman akan mendengarkan lebih lanjut ya bagaimana peta jalan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu benar-benar menjamin ya akses pendidikan yang berkeadilan, kemudian menuntut pendidikan yang holistik dan kontekstual, kemudian relevasi pendidikan terhadap pendidikan nasional, juga nanti mungkin akan bicara tentang tata kelola pendidikan yang partisipatif dan akuntabel. Jadi ada strategi-strategi dan fokus-fokus di setiap fase peta jalan pendidikan kita. Baik, saya menyampaikan selamat mengikuti stadium general kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengambil banyak sekali manfaat dari sesi stadium general ini. Mudah-mudahan juga nanti akan ada ruang diskusi ya yang bisa teman ikuti untuk menambah keseruan gitu ya momen stadium general ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, stadium general ini kita akan buka bersama ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Mas Diki yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk mau berbagi, memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih Ibu Korprodi, terima kasih Pak Moderator, dan terima kasih kepada semua panitia. Semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Zulaiha atas sambutannya yang sangat bersemangat. Oke, pada agenda selanjutnya kita akan masuki pada sesi utama, yaitu untuk pemaparan dari narasumber. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Mas Duki Ahmad MM. Sebagai latar belakang, beliau merupakan seorang akademisi dan juga sekaligus praktisi yang memiliki perhatian pada manajemen pendidikan,
Beliau merupakan guru besar di Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Namun beliau juga merupakan seorang rektor dari Universitas Islam Asyafi'iyah. Beliau adalah seorang rektor ya, teman-teman. Kemudian beliau merupakan di sini ada beberapa latar belakang beliau ya. Beliau merupakan alumni dari UII, kemudian melanjutkan di Universitas Negeri Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan memaparkan materi terkait dengan peta jalan pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, untuk lebih dalamnya nanti Profesor akan menyampaikan apa itu pendidikan bahagia, bagaimana kita akan mencapai Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang bahagia. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Profesor Mas Duki untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada moderator Mas Iqbal, Faza Ahmad. Suara saya bisa didengar dengan baik ya. Yang saya hormati, saya banggakan tentu yang akan menjadi keynote speech, menjadi pengantar, yakni Ibu Dr. Siti Juleha MPD, Wakil Dekan 3. Yang saya hormati, saya takdimi hadir di depan kita secara daring, Prof. Dr. Rugayah Yazid MPD, senior dan mentor saya. Yang saya hormati Ibu Korprodi S1 Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD, sahabat-sahabat dosen, ini ada Mas Fadoli ya, dan yang lain saya kira banyak ini. Ini karena banyak yang muda, jadi bedanya dengan S2 kayaknya beda tipis saja ini. Baik. Teman-teman para mahasiswa, saya nanti selanjutnya panggil teman-teman aja lah ya, biar familiar. Tadi diberi catatan, apa sih peta jalan pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 2045? Sebelum saya menayangkan, mungkin saya perkenankan saya bercerita dulu. Saya ketika pergantian dari pemerintah Jokowi berganti ke Prabowo Gibran, diminta mewakili Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta untuk aktif dan mewarnai peta jalan pendidikan ke depan itu. Menteri Pendidikan itu seperti apa konsepnya? Baik, tolong di-mute supaya nggak ganggu konsentrasi. Jadi kalau kita apa yang saya sampaikan itu tidak murni pemikiran saya, tetapi itu adalah kolektif kolegial. Ada beberapa profesor, ada beberapa rektor-rektor perguruan tinggi swasta yang saat itu dipandang oleh ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Prof. Budi Jatmiko. Antara lain di situ ada rektor Universitas Amikom Jogja yang dikenal dengan produk-produknya, dan kekayaan universitas itu saya yakin mengalahkan kampus yang terbesar di Indonesia pun yang negeri. Karena dengan karya-karya mahasiswanya, saat ini karyanya sudah dipakai oleh Hollywood ya. Teman-teman IT-nya, teman-teman dari komputernya sudah merajai Hollywood, khususnya untuk mengisi apa namanya kartun-kartun. Jadi nanti akan muncul beberapa Hollywood, tapi ceritanya cerita ala di Indonesia. Jadi seperti apa nanti kita tunggu. Tapi yang jelas saat itu Prof. Yanto bergabung. Ada juga rektor Universitas di Semarang yang terkenal dengan gamelan apa namanya dirobotkan. Jadi
mereka keunggulannya adalah dianggap oleh UNESCO kekayaan-kekayaan seni Jawa, Pelenengan itu bisa didigitalisasi. Dan banyak lagi saat itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Presiden, berkumpullah kurang lebih dari UICI, Universitas Islam Cendekia, kita semua tahu adalah Profesor Dr. Laude Kamaluddin. Banyaklah. Nah, kita bersyukur waktu itu, ya saya badannya tentu yang saya bawa dua. Satu, saya sebagai duta UNJ, tapi juga karena saat itu pemilihannya berdasarkan rektor swasta, saya ditunjuk mewakili universitas yang karakteristik Islam dan memiliki program studi yang dalam pandangan mereka bisa dalam kriteria itu. Atas dasar itulah, saat itu saya juga berpikir bodoh-bodohan ketika saya tanya kepada penanggung jawab dari tim transisi ini. Beliau hanya mengatakan, jangan pikir nanti menteri yang akan membidangi pendidikan itu tidak jauh yang kumpul di sini. Gitu ya. Meskipun saya tidak pernah mengharapkan apapun, saya hanya bola dupak saja. Saat itulah kita masing-masing diminta untuk membuat pemikiran-pemikiran, dan inilah salah satu yang serpihan ini yang kita ajukan. Karena saat itu saya diilhami dengan pendidikan ini, anak-anak itu ke sekolah itu bukan karena senang ketemu gurunya, tetapi begitu di sekolah dia ingin main bola, di sekolah dia ingin main-main di halaman begitu. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan tugas-tugas segala macam, mereka malah sedih gitu kan. Oke, atas dasar itulah saya kira saat itu kita perlu menghadirkan peta jalan pendidikan yang bahagia. Tetapi kita tahu ini teman-teman, meskipun Anda bukan orang yang mendalami tentang public policy, Anda bukan belajar tentang ilmu politik, tapi harus tahu juga mahasiswa, apalagi S2, yang pendekatannya bukan monodisiplin, tetapi multidisiplin. Kita tahu ciri dari kabinet koalisi ini dibangun dengan kekuatan partai. The last minute ternyata menteri yang hadir adalah dukungan dari kekuatan tertentu, saya nggak sebutkan, tetapi saya kira yang cerdas bisa menilai. Sehingga menteri itu hanya berumur beberapa bulan yang akhirnya digantikan. Maka kalau kita lihat konsepsinya pun juga sangat sederhana. Hanya dengan bergerak saja bisa jadi program. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini adalah untuk pencerahan. Ini minimal karena di antara yang ada di hadapan saya itu saya yakin akan ada yang menjadi kepala dinas, siapa tahu akan ada jadi menteri dan seterusnya. Maka ada baiknya kita untuk share apa yang telah kita pikirkan, dan ini juga saya kira sebagian juga sudah sering saya kemukakan dalam kelas-kelas baik di program S2 maupun S3. Oke. Ini sistematikanya, saya akan bicara bagaimana landscape pendahuluan kita. Kondisi saat ini seperti apa, tantangan seperti apa, arah kebijakan seperti apa, peta jalan pendidikan bahagia seperti apa. Tapi ini karena slide-nya banyak, jadi saya mungkin cepat saja. Saya akan senang nanti dengan diskusinya. Oke. Apapun, karena kondisi kita sekarang di September, Presiden sudah dilantik, Menteri pun sudah dilantik, maka konsep ini saya terpaksa harus menyesuaikan juga. Jadi kita tahu visi pemerintah 2024-2029 itu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Disinilah komitmen kementerian yang menangani pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi harus mendukung visi ini. Dan sekarang kementerian ini dari satu dibelah menjadi 3. Satu yang dipimpin oleh Akang Brian, ya, orang Bandung. Yang kedua tentu Mas Mufti, ya, sahabat dan saya kira salah satu sekjen di organisasi Islam nomor 2 besar setelah NU, Muhammadiyah beliau. Dan yang ketiga kita tahu beliau adalah dari partai yang sama dari yang memenangkan pemilu. Oke. Teman-teman para mahasiswa,
saya ingin memberikan semacam ya kebanggaan, bolehlah kita mengenang masa lampau. Siapa yang tidak menyimpulkan Sriwijaya itu hebat? Siapa yang tidak menyimpulkan Majapahit itu hebat? Majapahit dengan sumpah amukti palapanya yang dikemukakan oleh Gajah Mada. Dan kalau kita tanya, seperti apa, seluas apa wilayahnya, ketika kita belajar sejarah, ternyata Majapahit itu luar biasa. Bahkan kapal patroli Samudra Hindia itu dalam 1 minggu beberapa kali. Ini menandakan armada lautnya sangat luar biasa. Oke. Oke, saya kira Indonesia saat ini ya, ini saya kutip juga dari masa zaman Jokowi dan sekarang. Pak Prabowo juga obsesinya, kita ingin masuk 10 besar kekuatan ekonomi. Tapi seperti apa nanti? Bagaimana kita harus mengkreat strategi tengah himpitan hutang yang demikian luar biasa, dan kita tunggu misalkan kebijakan Kementerian Keuangan yang sekarang ini bagaimana mencairkan 200 triliun itu. Permasalahannya adalah apakah akan jatuh seperti sebelumnya ke oligarki atau justru akan jatuh kepada mereka-mereka yang disebut dengan UMKM, atau yang sesungguhnya real penyangga ekonomi kita adalah ya pebisnis level menengah ke bawah itu. Baik, dari itu semua teman-teman para mahasiswa, saya menyimpulkan bahwa pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia itu harus menjadi tulang punggung kebijakan. Ini juga sering disampaikan oleh Prof. Burgaya, disampaikan teman-teman. Tetapi seperti apa tataran praksisnya? Kita iya, SDM itu penting. Kita tahu bahwasanya pendidikan itu merupakan piranti yang sangat strategik. Oke, ya. Tetapi dalam kenyataannya 18 juta anak tidak melanjutkan pendidikan setiap tahun. Ini angka yang ironis. Peringkat pendidikan Indonesia berada di bawah banyak negara tetangga. Tesis, disertasi, bahkan skripsi mahasiswa betapa sering membandingkan dengan PISA. Meskipun Pak M. Nuh, mantan pendidikan, mengatakan, ya jelas saja kita rendah karena apa yang dinilai oleh orang-orang Barat itu yang tidak diajarkan oleh kita. Itu kira-kira apologetiknya. Tapi ya, saya kira sebagai kritik harus kita dengarkan. Dan selanjutnya kita harus tentu membuat strategi jitu untuk penanganan. Kualitas pendidikan kita juga banyak lulusan yang tidak memiliki daya saing global. Disinilah perlunya perubahan mendasar dalam sistem pendidikan. Oke, sengaja saya pakaikan baju korpri. Inilah kondisi saat sekarang ini. Berdasarkan PDB Indonesia tahun 2022, ini data agak lama ya, kita sangat kecil sekali dengan tingkat pertumbuhan 5,3%. Indonesia masih mengandalkan konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah sebagai pengungkit ekonomi. Jadi harus kita tahu, begitu efisiensi secara ekstrim, pegawai negeri jarang perjalanan, betapa banyak hotel-hotel yang mau bangkrut, betapa banyak maskapai-maskapai yang terganggu, gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Nanti meskipun Anda bukan orang studi pembangunan, tetapi orang MP juga harus paham bagaimana lingkungan kita. Nah, kondisi kita, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya penghasilan dan konsumsi, gitu ya. Ini tentu konsekuensi logis dengan kualitas mutu seperti itu. Di mana juga kita ke realitas ekspor didominasi produk dengan nilai tambah rendah. Bahkan mohon maaf ya, kalau benar, dan saya kira kita insan terdidik berhak untuk mencari tahu informasi, dijamin dalam undang-undang kita juga harus tahu informasi. Apakah betul misalkan ketika eksploitasi di Sulawesi Tenggara besar-besaran, tetapi tidak memiliki nilai tambah bagi kita, justru yang akan terjadi prediksinya, sahabat saya adalah ketua DPRD di sana, yang mengatakan kami Pemda hanya dapat apa, tetapi yang dibawa keluar itu justru sangat besar. Ini saya kira juga masalah pendidikan terkait juga dengan masalah ekonomi, terkait dengan yang lain. Oke. Nah,
Maka kita perlu melakukan reorientasi strategi pendidikan. Ya, pendidikan kita ke depan tentu harus holistik, terintegrasi, nggak bisa sepotong-potong. Nggak bisa hanya makan sehat saja. Ketika gurunya itu makannya kurang sehat, gitu kan? Kita semua sepakat pembentukan karakter menjadi penting. Karena apa? Betapa banyak sekarang itu eh, lembaga pemasyarakatan Salemba ataupun Sukamiskin itu dihuni, bahkan mohon maaf, ada juga profesor-profesor, ada juga dokter segala macam, ada juga birokrat-birokrat, bahkan ada hakim juga yang di sana. Bahkan mohon maaf ya, kalau isu sekarang ini yang sedang aktif disasar kekuatan organisasi masyarakat keagamaan, waduh, ini bisa menjadi celaka 12 gitu ya. Maka saya kira pembentukan karakter menjadi penting. Penggunaan teknologi saya kira nggak bisa lagi kalian yang S1, kalian yang S2. Kalau hanya itu saja, kamu hanya katakanlah yang S1, 4 tahun kamu selesai. IP kamu katakanlah 4 ya. Tetapi ketika Anda tidak memiliki kematangan emosional, Anda tidak memiliki kemampuan leadership, Anda tidak memiliki kemampuan bekerja di suasana yang tertekan. Inilah pentingnya, seperti yang sering disampaikan dalam kita belajar pentingnya soft skill, maka Anda juga harus aktif di organisasi kemahasiswaan. Kami ini adalah produk itu, maka kita bisa kenyal diinjak ini, ditekan ini, kita bisa melakukan sebuah inovasi-inovasi. Oke, model pembelajaran Indonesia. Ini saya tulis sebelum Mas Mufti menggunakan istilah-istilah itu ya. Jadi artinya konsepsi ini sebenarnya sebelum terbentuk siapa menterinya. Karena ketika the last minute, saya ingat betul, yang Menteri Pendidikan Tinggi yang terpilih, yang sekarang sudah digulingkan atau disuruh turun, ini sebetulnya kami sudah 5 kali, 6 kali rapat, dia baru datang terakhir. Ternyata, oh dia ini membawa kata belece dari kekuatan tertentu. Yang satu paksi dengan wakil menterinya. Ya. Siapa orangnya Anda simpulkan sendiri. Oke, metode evaluasi program beragam. Ya, kita memang harus dengan segala metode, segala cara untuk bisa memberikan anak didik kita menjadi lebih baik. Dan kemukakan, tekankan prinsip care, share, and trust. Itu juga menjadi penting. Karena apa? Kalau kita ini masih hawanya bentak, hawanya sama anak didik seperti yang digambarkan di media-media sosial itu, tentu itu sangat jauh dari prinsip-prinsip pendidikan yang efektif ya, pendidikan. Oke, disinilah pentingnya kualitas guru. Disinilah pentingnya mereka-mereka yang dipersiapkan untuk menjadi guru. Apa itu? Karena apapun peran guru membentuk karakter dan teladan. Saya ingat betul ketika masa kecil saya. Ketika harus menuntun sepeda guru saya, gitu ya. Mana ada yang sekarang ini? Ya, zaman Belanda luar biasa. Cara berpakaian. Guru kok ngajar, rambutnya basah, ada yang netes akibat handukannya belum kering. Itu bisa dikeluarkan. Itu zaman Belanda, ya. Ya, kita lepaskan dulu, kita bicara secara umum saja. Nah, kita kadang-kala guru tentu faktornya banyak yang menyebabkan mereka itu seperti itu. Dari mulai mungkin pendapatannya yang pas-pasan, yang berikutnya juga status kepegawaiannya yang belum jelas gitu kan. Ini bisa menjadi bagaimana kita akan membentuk karakter teladan kalau hal-hal yang paling basic saja nggak diperhatikan. Oke. Jadi dengan kata lain, guru ini adalah harus memiliki kecerdasan paripurna. Inilah saya kira titik bedanya saya. Kenapa saya termasuk orang yang terhadap pegawai honorer itu harus hati-hati. Karena mohon maaf, saya terlahir karir awal dari Badan Kepegawaian Negara. Ketika saya masuk menjadi karyawan BKN tahun 85, saya ingat betul kata-kata dari Majen A.M. Manihuruk, ya, Aloysius Elias Manihuruk. Beliau mengatakan, mulai tahun 85 adalah babak terakhir tidak ada lagi honorer. Tetapi diperparah sekarang dengan politisasi birokrasi, dengan desentrasi yang kebablasan,
ternyata guru itu dijadikan tim untuk pemenangan, maka terjadilah saya kira data-data guru yang ekstrim. Biarpun BKN secara periodik minimal 7 tahun sekali ada sensus pegawai negeri, tetap saja dihadapkan dengan masalah-masalah kesenjangan, link match, ya, underemployment, dan terjadinya kenyataan sekarang ini, kalau saya dengarkan dari para aktivis PGRI, ya, betapa real sekarang ini. Jangankan yang di remote area, daerah-daerah yang terluar, ya, terisolasi dan seterusnya itu, yang ada di sekitar kabupaten-kabupaten ibu kota provinsi saja masih ada sekarang ini satu SD misalkan hanya 4 guru negeri, yang lainnya adalah honorer. Kita tahu dahulu itu honorer itu pengangkatannya banyak problema. Karena apa? Ya inilah saya kira harus kontrolnya kita. Begitu dikasih kesempatan jadi kepala dinas, yang diangkat ponaannya dulu, saudaranya dulu. Karena apa? Pedoman dalam rekrutmen guru tidak mendasarkan pada standar-standar yang jelas. Oke, maka perlu guru ini dikembangkan profesionalitasnya. Ya, saya kira kita sudah ada ini. Adanya jabatan fungsional guru pun, saya sebagai bidan yang ikut melahirkan sebetulnya adanya ke situ. Meskipun dalam perjalanan banyak deviasi. Oke, yang berikutnya, kompetensi guru memahami anak didik. Oke, saya kejar ya. Ini tantangan pendidikan, saya kira sudah sangat biasa disampaikan oleh profesor-profesor kita yang tercinta ya. Dari mulai deindustrialisasi, tingkat pendidikan, ketidakmerataan pendidikan, ini tantangan-tantangan real yang ada di hadapan kita. Penurunan produk industri berbasis sumber daya alam gitu ya. Ini juga harus kita waspadai. Tidak bisa kalau hanya ekspor sumber daya alam mentah, kembalinya ke kita dengan sudah jadi dan harganya mahal, ya tetap kita pada akhirnya menjadi pemakai saja, tidak pernah menjadi yang menciptakan atau yang memproduksi. HP kita memiliki 1, 2, 3, tetapi tidak ada satupun yang penduduk Indonesia. Mobil yang memacetkan Jakarta tidak ada, itu produknya kita, ya. Jadi saya kira ini menjadi penting, berdampak ke pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jadi ini berdampak pada kualitas. Angkatan kerja didominasi SD, SMP, SMA. Saya orang BKN. Statistik ASN pun masih didominasi oleh SD, SMP. Oke. Dan berikutnya adalah ketidakmerataan pendidikan, disparitas kualitas perguruan tinggi dan sebaran tidak rata. Ini dalam konteks saya kadang pernah bicara di tataran perguruan tinggi swasta, supaya calon menteri yang ke depan itu dia paham. Ini juga perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada kepentingan masyarakat luas. Nah, oke, sampai pada tataran tawaran konsep pendidikan bahagia. Apa sih yang dimaksud? Mari, saya sengaja gambarnya tak ekstrimkan supaya yang cewek lihat gambarnya yang cakep begini mungkin senang ya, ini ada adik kita. Oke, bahagia belajar itu akan menyelesaikan masalah-masalah apa? Contohnya, rendahnya angka partisipasi ya. Kita ini teman-teman kalau bicara human index manusia kita ini, kita baru di tataran 32%. Artinya masih sangat rendah. Bahkan saya mengkhawatirkan data 32%. Prof. Budi Jatmiko dan beberapa profesor lagi sebagai praktisi pendidikan bahkan mengatakan enggak 32 Pak Mas Duki, Prof. Mas Duki, itu hanya 27. Saya baru buktikan dengan statistik. Tapi saat itu oke lah saya ikut saja. Karena apa? Kita ini kalau penataan pendidikan negeri dan swasta tidak diatur akan menjadi masalah-masalah panjangnya. Tapi ini bukan di sini saya untuk menjelaskan. Nanti saat-saat kalau dipanggil oleh prodi pendidikan tinggi kita akan berikan sebuah penjabaran gitu. Rendahnya mutu pendidikan, bahagia belajar bisa mengatasi. Rendahnya akses pendidikan khususnya daerah 3T. Mudah-mudahan saya kira. Yang keempat, program sekolah, kampus vokasi harus diprioritas. Jadi kita ini ya harus realitas. Mana yang dibutuhkan, yang penting sekali untuk meningkatkan ya produktivitas kita di Indonesia. Oke, perubahan paradigma rural, ini kata kunci. Paradigma rural based education for industry jarang
dikhotbahkan oleh para menteri. Jarang juga diingatkan oleh teman-teman kita, para dosen. Apa sih? Mari. Fenomena yang terjadi sekarang, yang saya maksud dengan perlunya perubahan paradigma rural based education for industry, karena dihadapkan kenyataan konsep pendidikan kita ini lebih cenderung pada urban based education. Ini kata kuncinya. Pendidikan berbasis perkotaan. Sehingga tidak heran saya orang Cirebon. Bukannya saya memperkuat pembangunan di kota Cirebon atau di daerah Cirebon, tetapi saya terdampar di Jakarta. Silakan sebut dosen kita. Ada yang dari Makassar, nggak mau itu pulang ke Makassar. Ada dari Selayar, nggak mau Selayar. Maunya saya berjuang di Jakarta. Karena Jakarta adalah tempat berputarnya uang segala macam. Atau di kota-kota besar. Mestinya kan sarjana-sarjana yang dari kampung itu, bagaimana begitu selesai dia membangun kampung. Jadi konsep yang sekarang ini menekankan pada pendidikan berbasis perkotaan, di mana lulusannya kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, saya kira harus dibelokkan. Dibelokkan apa? Karena sebelum saya belokkan, konsekuensi logis kalau itu yang dilakukan di perkotaan, maka anak-anak pintar dari desa pindah ke kota dan tidak kembali ke desa untuk membangun desanya. Sehingga desa tidak bisa berkembang dan maju, terjadilah ketimpangan. Dan sampai hari ini, Anda mau menggelontorkan yang namanya satu desa dibantu sekian M, tetapi ketika manusianya tidak ditata dengan baik, maka yang namanya konsep bahwasanya bantuan itu miliknya lurah, miliknya desa, miliknya kepala desa atau dukuh, itu yang terjadi. Padahal ketika uang itu turun di sebuah desa, mestinya dikembangkan sesuai dengan kepentingan ataupun keunggulan desa itu. Oke, jadi fenomena yang terjadi sekarang ini, konsep pendidikan lebih cenderung pada urban based education, pendidikan berbasis perkotaan, lulusannya kebanyakan untuk kebutuhan masyarakat kota, ya. Nah ini tadi anak-anak pintar dari desa pindah ke kota, tidak kembali lagi ke desa, ya. Siapa itu yang dari Tapanuli Utara? Nggak mau pulang itu. Siapa yang dari Brastagi? Nggak mau itu, ya. Kalau Bu Prof. Rugaya wajar, beliau tinggalnya di Jakarta, jadi nggak salah. Tapi kita yang dari kamu itu, yang dari Kebumen, yang dari mana lagi itu, dari Kulon Progo gitu, ya banyak profesor dari Kulon Progo. Sehingga desa tidak bisa berkembang dan maju dan terjadilah ketimpangan pembangunan. Loh kok ini bisa nggak gerak? Oke. Sementara potensi sumber daya desa yang berlimpah belum dikelola dengan baik dan sudah ditinggalkan. Oke. Sementara Bapak dan Ibu, teman-teman, ini kita sekarang ini berhadapan dengan generasi Gen Z ya, apakah Gen Z kita ya. Karakteristiknya kita semua tahu, kita ya, kreatif, konektif. Coba, tadi saya barusan ada kami ini di Asafia, ada juga perguruan pesantren yatim. Saat tadi saya ngetes anak kelas 2 aliyah. Luar biasa ketika saya dihadapkan dengan keterbatasan teknologi, ketika tiba-tiba cucu saya meminta GoPay, gitu. Saya nggak bisa, ternyata dia cepat bisa. Jadi luar biasa gitu ya, kecerdasan ataupun kemampuan literasi digitalnya. Nah, ini harus dikembangkan. Ya. Tantangan pendidikan saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik Gen Z. Ya, maka kita tentu menginginkan perlu reorientasi strategi pendidikan yang menitik beratkan pada teknologi karakter dan kreativitas begitu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, arah kebijakan pendidikan dan SDM yang ke depan tentu pengembangan pendidikan ya dalam konteks pendidikan tinggi, karena
saya ini agak campur ya anak tinggi dan dasar, maka kalau di pendidikan tinggi ya harus mampu mencetak alumni yang unggul, inovatif. Saya kira bukan hanya tinggi, di pendidikan dasar menengah pun saya kira seperti itu. Alumni yang unggul, inovatif. Perguruan tinggi perlu menghasilkan SDM yang tangguh dan bermoral. Ya, ini kata kunci penting ya. Nah, disinilah pentingnya revolusi pendidikan, ya, perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM tadi. Harus ekstrim, ya. Kompetensi lifelong learning atau pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, adaptasi, empati, moralitas, dan kesehatan mental menjadi penting, ya. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah sampaikan, tapi intinya adalah kita harus merespon perubahan. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu dengan semangat zamanmu, karena mereka dibesarkan 4 kali, 5 kali lebih komprehensif, ini menjadi relevan. Kalau sekarang eranya IT, bukan kita mendewakan, tetapi saya kira dunia manapun tidak ada yang steril dari pendekatan-pendekatan IT seperti itu. Jadi, oke. Nah, ketika tren global nasional seperti itu, revolusi teknologi, pendidikan karakter juga seperti itu, maka kita harus memberikan motivasi dan dukungan untuk mencapai kesuksesan. Pendidikan harus memberikan dorongan dan semangat untuk belajar dan berkembang, ya. Intinya untuk bahagia. Nah, disinilah perlunya perubahan orientasi pendidikan. Kita wajib melakukan perubahan orientasi pendidikan. Apa itu? Penerapan konsep MEME. Apa itu? Multi-entry, multi-exit system. Dan prioritas utama adalah konsep rural based education for industry. Pendidikan berbasis pedesaan untuk industri pedesaan. Jadi katakanlah, dulu waktu saya kecil itu ada peribahasa, kecil-kecil kuda kuningan. Tapi sampai hari ini saya tidak lihat itu kuda kuningan itu ada enggak. Dulu saya kecil itu dinilai-bobokan oleh saya. Cirebon itu kota udang, tapi sekarang itu mana udangnya? Nggak ada itu. Nah, bukankah teknologi bisa hadir untuk memberikan solusi-solusi terhadap masalah itu? Jadi, tentu dengan perubahan konsep multi-entry, multi-exit system, dan prioritas utamanya adalah konsep rural based education, bukan berarti kita ini kembali ke kampung terus kita kembali ke masa lalu. Tidak. Sekarang ini tidak ada yang pernah memikirkan apakah di suatu saat kita tidak akan terjadi malapetaka karena dengan jumlah penduduk yang saat ini saja 280 juta. Sementara pembangunan perumahan marak di mana-mana. Coba kalau Anda jalan dari Cibubur, terus mau ke Jonggol, lihat ada Wisma Kahuripan, ada Wisma segala macam. Saya akan mati untuk melihat, ya Allah, pembangunan rumah, ratusan rumah. Dan itu mengambil sawah-sawah produktif. Pertanyaannya itu, semakin lahan digunakan untuk kepentingan-kepentingan perumahan, industri seperti itu. Terus kira-kira ke depan kita bisa makan nasi enggak? Kita bisa kita. Ini saya kira ada hal-hal yang perlu dipikirkan. Bagaimana kita juga tentu pendidikan pertanian, tentunya ya, pertanian yang melakukan katakanlah proses seperti dulu. Dulu Bapak dan sekalian ketika zaman perang mendekati perang dunia kedua, ketika dulu kalau yang pernah belajar ekonomi, pembangunan dulu yang di S1 ya, ini jurusan-jurusan lain tentunya. Ketika belajar tentang teori Malthus, di mana saat itu akan terjadi sebuah kenyataan, masyarakat itu saat itu kalau tidak dilakukan revolusi hijau, yang nanti revolusi hijau itu mendatangkan ada pupuk, mendatangkan ada pembunuh hama-hama. Nah sekarang ke depan ini, barangkali oke lah, hama, penumbuh kesuburan pupuk bisa. Tapi bagaimana dalam lahan yang kecil gitu ya, dan dalam lahan yang sempit bisa diproduksi. Nah, kita sekarang bisa makan tempe, bisa makan tahu, bisa minum manis. Itu kan hanya kebaikan negara lain. Tempe, tahu, hanya kebaikan Brazil.
kebaikan Amerika yang dia mau mengimpor, mau mengekspor pada kita. Nah kalau dibalik, sekarang kayak seperti kapan itu Vietnam, karena untuk ke negerinya saja nggak cukup, maka tidak mengirim beras kepada kita. Kita bisa jadi nggak makan. Nah ini saya kira menjadi penting. Itu baru dari sisi itu. Belum sisi yang lain ya. Oke. Nah, maka solusi permasalahan pendidikan memerlukan investasi yang tinggi dan memerlukan pendekatan yang holistik ya, pendekatan yang tentu totalitas. Kalau begitu, ya mohon maaf nih karena udah siang saya sengaja hadirkan bukan meniru yang itu, yang kalau tampil jam setengah 12 malam, yang tapi intinya dengan gambar ini saya ingin membangkitkan 6 bidang prioritas yang harus kita lakukan ya. Desa sebagai ujung menjadi pendidikan, tentu pertambangan. Kita ini kok punya kekayaan luar biasa, korupsi masalah tambang luar biasa. Tapi kok nggak ada yang namanya prodi katakanlah timah. Nggak ada yang namanya prodi tentang, sebut apa lagi lah, penghasil-penghasil kita. Prodi batu bara, prodi apa segala macam. Sama dari Jakarta sampai dengan di Kalimantan Selatan, prodinya itu aja. Mestinya kita ketika dunia bicarakan tentang karbon biru, ini harus menjadi program-program kita. Kita ya idealnya ada prodi emas gitu. Masa sampai hari ini yang namanya tambang kita yang ada di Papua harus bergantung kepada Amerika dan lama-lama sampai akhirnya, ya mohon maaf ya, saya pernah di Komnas HAM, itu kalau ketemu dengan apa namanya aktivis-aktivis HAM itu mengatakan, saya sekjen, dulu saya pernah jadi sekjen, bayangkan kurang lebih 250 ton tanah yang diangkut, dikeluarkan dari bumi Papua dan masuk ke kapalnya Amerika, dibawa ke daerah apa namanya negara yang di Lautan Pasifik itu, yang apa namanya itu tanpa ada yang namanya dihitung kandungan emasnya berapa, liternya berapa. Karena apa? Kita tidak bisa masuk. Apa iya? Sudah merdeka 80 tahun. Kekayaan kita itu pindah ke luar negeri. Kita tidak pernah bisa tahu itu. Ya kenapa? Pendidikannya tidak pernah masuk ke arah itu. UN-nya bagus lah. Sekarang ada prodi kebakaran gitu ya. Apa namanya? Prodi karena penting juga. Jangan sampai kritiknya pemadaman kebakaran jatuh setelah hangus semua kan. Enggak harus. Jadi teman-teman, kalau kita lihat itu saya mencatat ada setidaknya 6 bidang prioritas yang dilakukan. Pertambangan, karbon biru, kelautan. Laut kita ya Allah. Sekarang yang dieksploitasi adalah bagaimana untuk menjadi tempat-tempat ya seperti di PIK ya. Saya beruntung sudah pernah ke PIK naik sepeda, saya bolak-balik saya harapkan luar biasa. Kalau benar beli dengan harga murah, dijual dengan harga mahal. Dan sekarang siapa yang menikmati? Saya melihat itu nggak ada kayak model-model kita itu. Coba lihat. Betul sih di sana ada patung Sudirman, ada patung Bung Karno segala macam. Tapi saya merasakan ini mana warga negaraku, mana saudara-saudaraku. Nah karena kita tidak pernah hadir pendidikan untuk mengurusi tentang kelautan. Mestinya prodi-prodi kita yang ada di Pantura, mohon maaf nih, kita jangan sampai terjadi. Indramayu, ya saya dengan Pak Rektor UNJ mungkin bersebelahan ya, saya di Cirebon, Pak Komarudin di Indramayu. Masa kalau kita lihat standar Human Index-nya Indramayu itu, rata-rata pendidikan hanya taman kanak-kanak. Ya Allah, bagaimana kita akan bisa menyaingi negara maju? Padahal kalau kita bicara tentang potensinya, yang namanya Indramayu itu, dia punya laut, belakangnya laut. Tetapi identik kalau yang namanya orang di laut itu rambutnya kuning, rambutnya kurang gizi berarti. Sementara kalau menghadap ke selatan, di sana ada Gunung Cermai. Untuk orang barat itu sebuah potensi karena apa? Oksigen terluar.
melimpah ruah segala macam. Dengan kata lain, saya kira laut, meskipun Jokowi pernah mengatakan sudah saatnya kita tidak boleh memunggungi laut, maka dulu ingat kampanyenya. Tapi sayang, beliau nggak paham apa yang dijadikan tagline-nya, gitu ya. Berikutnya pariwisata. Pariwisata itu penting ya, teman-teman semua. Saya pernah mengunjungi Tunisia, ya, yang Tunisia ini setelah saya datang ke sana, 1 tahun berikutnya ada revolusi yang luar biasa, yang akhirnya meluluhlantakan, dan itulah yang dalam dunia politik dikenal dengan Arab Spring. Karena saat itu Perdana Menteri di sana, presidennya di sana, yaitu tadi karena berkuasa terlalu lama, semua dikontrol dari ibu kotanya, gitu kan. Akhirnya apa? Rakyat dilupakan, maka terjadilah didahului dengan seorang penjual buah yang karena diobrak-abrik oleh Satpol PP kalau di Indonesia, akhirnya dia merasa itu kekayaan saya yang hanya benteng terakhir, dan itu dirampas, maka saya lebih baik membakar diri. Itulah yang akhirnya menimbulkan Arab Spring. Tapi apa yang ingin saya katakan dalam konteks pariwisata? Tunisia itu penduduknya cuma 5 juta. Tetapi hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu, itu 10 juta. Kalau begitu yang 5 juta siapa? Ternyata yang 5 juta itu wisatawan dari negara-negara tetangganya. Jadi pariwisata itu menyumbang banyak devisa. Oke. Lanjutnya adalah pertanian. Kita nampaknya, mohon maaf, ada IPB. Ya, ini juga kritik. Saya juga sering mengkritik Mas Aris, ya, rektor IPB, karena beliau sama-sama aktif dengan saya di Forum Rektor Indonesia, dan pernah saya menjadi salah satu tim sama beliau. Saya katakan, ya kita ini ya kalau namanya Institut Pertanian, ya mestinya unggulkan pertanian. Jangan sampai yang sarjana pertanian ketika masuk ke pertanian karena ekosistemnya tidak mendukung, akhirnya berubah haluan. Bukannya menjadi petani, malah jadi ya mohon maaf, seperti itu ada yang wartawan, ada yang perbankan. Itu bukannya tidak boleh, itu boleh, tetapi tentu yang paling utama menghasilkan para wira swastawan di bidang pertanian luar biasa. Oke, teknologi informasi menjadi penting, saya kira. Teknologi informasi menjadi penting karena hidup kita sekarang sudah teknologi segalanya. Anda kalau menggunakan YouTube, klik kemajuan Cina, maka kita jauh. Dan berikutnya adalah komunikasi. Inilah bidang-bidang. Maka teman-teman semua, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory, teknokrat, kerjasama dengan industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Ini penting. Ini saya kira saya sering dengar dari para teman-teman dosen, ya. Saya untuk menguatkan untuk itu. Dengan pendekatan rural based education for industry yang didukung oleh kolaborasi 5 kementerian, ya. Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, ya. Meskipun BUMN sekarang pusing juga yang jadi menteri karena banyak kewenangannya diamputasi. Tapi mestinya saat itu ketika kita berpikir BUMN mestinya adalah memberikan spot kepada Kementerian Pendidikan dalam rangka upaya menyiapkan generasi-generasi ke depan yang lebih hebat. Maka teman-teman, saya sengaja ini untuk ciri negara maju kata OECD, ya, itu pendidikan baik merata menjadi tanggung jawab pemerintah suatu negara bagi rakyat. Nilai PISA Indonesia di tahun 22 63 dari 100. Intinya kecil lah, gitu ya. Tadi sudah saya singgung. Nah, pendapatan per kapita negara maju tinggi, Bank Dunia menetapkan standar minimal USD 10. Kita masih separuhnya, gitu, setahun untuk negara. Jadi talent kita masih di bawah, gitu ya. Jadi yang berikutnya, disiplin tinggi. Ya, kita mohon maaf, masih banyak masalah ini. Pekerja di negara maju memiliki disiplin, tanggung jawab, dan sangat menghargai waktu. Kita ini bedanya kalau di Korea, itu biasanya bekerja baru berkeringat, kita biasanya cirinya adalah habis makan berkeringat, gitu ya. Berikutnya, tingkat pengangguran rendah, diperlukan keseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan jumlah pekerja. Saya kira itu Bapak sekalian, saya 1 jam, supaya jangan terlalu saya untuk itu, ya. Pesatnya kemajuan teknologi, pemerintah negara maju, dukungan bagi para ilmuwan, kampus, berupa fasilitas dan dana penelitian.
Saya kira saya termasuk orang yang mengendorse sudah saatnya lah 20% ini kita benahi kembali. Dan ini saatnya yang pas ya. Saya kira tuntutan dari mahasiswa kemarin melalui demo-demo ini mudah-mudahan terlaksana. Saya mantan Kapusdiklat di birokrasi pemerintah. Kalau kita telusur ternyata anggaran-anggaran Pusdiklat di BKN, anggaran Pusdiklat di Kemenang, ternyata mengambil jatah juga 20% dari dana pendidikan. Kan mestinya bukan di situ loh. Demikian juga kaitannya bayar dosen, kaitannya untuk pembayaran mestinya tersendiri. Nah, kalau 20% memang betul pendidikan, baru itu istilahnya kita menjadi sangat berdaya gitu ya. Program terfasilitasi. Jasa industri jadi fondasi utama perekonomian seperti Jepang, Korea, dan China. Ingat, Korea itu di tahun 60 sama dengan Indonesia, ya, tetapi sekarang sangat jauh. Ya. Saya beruntung pernah 3 bulan belajar khusus di Korea untuk mempelajari bagaimana saat Indonesia dikenal dengan namanya reformasi birokrasi, saat itu sebetulnya kita ingin, mohon maaf, meniru cara-cara mereka. Tapi rupanya di kita ini terlalu sering berubah dan berubahnya kadang-kadang tanpa arah. Sayang gitu ya. Dulu kita meniru Korea, negara-negara maju, menghargai merit system. Maka saat itu untuk menerjemahkan merit system, untuk apapun itu harus melalui sebuah proses yang disebut dengan menghargai orang yang berprestasi. Maka waktu itu dibuatlah undang-undang dalam ASN itu apa yang disebut dengan merit system. Tapi sayang, rupanya di periode kedua Bapak kita ini malah komisi ASN-nya pun dibubarkan. Dibiarkan orang mengangkat pegawai seenaknya, jadi ya inilah dampaknya yang kita rasakan. Dan itu harus kembali. Maka pendidikan kita harus fokus ya pada keterampilan nomor satu, kurikulum yang dinamis, penerapan teknologi dalam pembelajaran, penilaian yang komprehensif, kolaborasi antara sekolah, kampus, industri, dan pemerintah. Itu kata OECD. Berikutnya, faktor pendukungnya apa? Kemajuan. Ya, investasi harus besar. 20% itu harus terjemahkan. Kualitas guru dosen yang tinggi seperti tadi saya sampaikan. Dukungan dari orang tua ini penting. Maka kalau di S1 ada yang namanya peran masyarakat dalam pendidikan. Kita kupas itu bagaimana? Karena tidak mungkin pemerintah bisa menangani semua. Tidak mungkin pemerintah bisa mendanai semua. Sistem pendidikan yang terstruktur, fokus pada penelitian dan pengembangan. Saya kira itu saja. Tapi ya terakhir ini, tantangan yang harus dihadapi tentu peraturan dan birokrasi. Ya. Berapa peraturan perundangan birokrasi banyak membelenggu. Ya, ini saya diakui. Tadi saya baru baca di share-nya dosen hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum lagi pada ngeluh karena dosen-dosen ini diwajibkan untuk mengisi di mana dia harus RPS dikaitkan dengan segala macam. Banyak yang kenapa nggak diperankan ada oleh peran inilah yang namanya dosen tidak pada pekerjaan mengajar, tapi saya bilang ini aturan Mas, ikuti dulu aja lah. Nanti kalau Anda yang jadi menteri ubah itu. Birokrasi itu jangan apa yang bisa dipersulit ya, tapi berikanlah kemudahan kalau itu bisa dipermudah kan gitu. Oke. Yang kedua, tantangan yang dihadapi tadi perubahan demografi ya, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi memberikan tekanan pada sistem pendidikan, gitu ya. Globalisasi menuntut adanya peningkatan kualitas pendidikan yang baik agar lulusan Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Bagaimana keterkaitannya dengan 2045, generasi emas itu? Teman-teman semua, generasi emas ini, pendidikan menuju Indonesia emas tentunya jangan hanya menjadi jargon. Tetapi kalau dalam jangka pendek, yuk bonus demografi kita manage dengan baik. Kita berulang kali pidato di mana-mana, tetapi hakiki daripada bonus demografi sering dilupakan. Padahal ahli demografi ya mengatakan kalau ini tidak terkelola dengan baik, tetapi bonus demografi akan berubah menjadi monster dan akan menjadi beban negara yang sangat luar biasa. Karena setelah tahun 2035
di mana ketika perbandingan antara orang yang produktif dan tidak produktif lebih banyak yang tidak produktif, maka akan terjadi yang produktif jumlahnya sedikit harus membiayai mereka-mereka yang sudah menjadi manula, sudah menjadi laskar-laskar tak berguna, yang itu menjadi beban negara. Ini yang sebetulnya kalau kita dalam bahasa yang sangat mudah ya, bonus demografi harus dimanfaatkan dan mereka menuju Indonesia emas, tapi bukan hanya sekedar retorika. Nah, untuk itulah pendidikan harus pada fokus keterampilan baru satu ya. Indonesia yang bahagia harus lebih menekankan pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Keterampilan ini dianggap sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah dan kompetisi yang tinggi dengan didukung oleh kearifan dan budaya Indonesia. Maka kita perlu menggeser kurikulum yang sekarang berbasis urban based education, kurikulum berbasis masyarakat kota, digeser ke rural based education for industry, kurikulum berbasis masyarakat pedesaan untuk pembangunan industri pedesaan. Ya, tujuannya apa saya kasih kita jelas ya. Akhirnya saya langsung saja pada konklusi ya. Jadi di sini juga perlu kolaborasi dunia industri, pendidikan, tingkatkan fasilitas ya, perpustakaan, laboratorium harus perbaiki. Perhatikan kesejahteraan dan kesehatan anak ini sudah dijabarkan oleh Pak Presiden dengan MBG ya, dengan makanan bergizi gitu ya. Kenapa? Tapi jangan berhenti di situ. Indonesia juga harus perhatikan kesejahteraan dosennya, kesejahteraan gurunya dan seterusnya. Sekolah kampus menyediakan fasilitas memadai, makan bergizi, konseling dan seterusnya begitu. Kualitas guru dan dosen yang tinggi ya, semua guru dosen ditingkatkan kompetensi, dibekali, ini sudah ada, tetapi harus lebih fokus lagi, harus lebih terstruktur dengan baik ya. Masyarakat, orang tua, dan kampus harus memiliki persepsi yang sama dan menjadi pilar utama perubahan budaya dan karakter manusia Indonesia yang unggul. Maka sekolah harus memberikan informasi atas perubahan anak didik. Orang tua dan masyarakat Indonesia harus mendukung pendidikan bahagia bagi anak-anak mereka dan membangun nilai-nilai yang baik. Di negara maju, hubungan orang tua dengan sekolah kampus sangat erat. Di kita ini, ketika negara yang take over pembiayaan, orang tua malah kebalik, diserahkan semuanya kepada guru, maka yang di rumah tidak bisa dididik, diserahkan semuanya ke sekolah, maka terjadilah sekarang ini seperti terjadinya apa yang kita lihat ya, vandalisme, kenakalan begitu. Makanya terakhir nih, kampus digital, pemerintah harus meningkatkan digitalisasi kampus melalui akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, terutama di daerah 3T ya. Dengan sistem digital yang dibuat oleh pemerintah, belajar akan jadi mudah, menyenangkan, dan membahagiakan. Simulanya, pentingnya kebijakan revolusioner untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, fokus pada pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan SDM unggul, inovatif, dan bermoral, mempersiapkan generasi mendatang dengan menerapkan konsep pendidikan bahagia. Ini Bapak dan sekalian, saya berfoto ini Profesor Budi Jatmiko, ini Profesor Laude Kamaludin yang sekarang Rektor Universitas Islam Cendekia. Yang di belakang ini adalah salah seorang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dan ini saya. Terima kasih. Mungkin terlalu lama saya kembalikan. Saya mohon maaf kalau sambil batuk-batuk. Kemarin saya baru juga memberikan kuliah perdana mahasiswa baru di kampus yang saya pimpin. Terlalu semangat sehingga lupa bahwasanya daya tahan tubuh ini terbatas. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Silakan Mas Iqbal. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Mas Rifki Ahmad atas pemaparan yang sangat inspiratif dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Berikutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Pada sesi ini kami beri kesempatan kepada teman-teman hadirin sekalian untuk bertanya. Kami beri pada 3 penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Sudah ada 1. Silakan Bapak Benedictus.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Benediktus Rahawarin, mahasiswa S2 MP non-Reg A. Ya. Selamat siang Bapak Masiduki. Ya. Ya. Suara saya terdengar ya Bapak Moderator? Terdengar, Pak. Bisa. Ya. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana cara pendidikan Indonesia mengimbangkan antara kecerdasan akademik, meliputi literasi, numerasi, dan digital, dengan pembentukan karakter dan kebahagiaan siswa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bisa ditangkap? Oke. Yang kedua, apa langkah penting yang dilakukan? Pertama, pemerintah. Yang kedua, pihak kampus. Yang ketiga, masyarakat, supaya pendidikan tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membuat generasi mendatang itu hidup lebih baik dan bahagia. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Benediktus. Bapak Mas Duki mau langsung merespon atau kita 3 penanya dulu? Ya, saya kira karena pertanyaannya juga banyak turunannya. Terima kasih Mas Benediktus. Ini sahabat dan saya kira pernah sama-sama di kelas ya. Iya, Bapak Oke, Mas Mas Duki. Benediktus. Ya. Baik, beliau ini adalah aktivis pendidikan luar biasa, malang penting, melintang pengalamannya di daerahnya dia, dan sekarang Papua. ada di Jakarta, tentu dalam upaya menambah, mencas pengetahuannya. Jadi begini, bagaimana cara pendidikan Indonesia ya untuk satu sisi meningkatkan akademik, sisi yang lain juga memberikan menyeimbangkan dengan pendidikan karakter. Saudara sekalian, ya sebetulnya dalam konteks kurikulum ya, sebetulnya sudah inline. Yang belum itu adalah ketika kita itu membangun semangat guru dan menciptakan atmosfer ruang lingkup akademik yang yang ramah sebagai sebuah pendidikan. Jadi begini, kalau kita terjemahkan lebih luas adalah sekarang ini, oke lah, kebijakan terkait dengan peningkatan akademik, ini kan kita juga sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah itu. Cuma masalahnya ketika jatuh kepada pendidik yang tidak termotivasi, pendidik yang merasa di hadapan mereka terjadi problem-problem yang menggelayuti, bagaimana dia akan bisa melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Nah, berikutnya adalah yang tidak boleh kita abaikan, bagaimana sang manajer pendidikan itu juga harus kita drive, harus kita berikan penguatan untuk sadar bahwa Anda itu leader, Anda itu pemimpin, dan pemimpin itu bukan sekedar hanya manajemen by angry, manajemen dengan marah dan seterusnya. Artinya apa? Di sini kalau kita bicara dalam konteks pendidikan itu, fungsi supervisi juga jalan. Nah, saya akan memasuki tadi bagaimana untuk menciptakan guru itu bergeliat.
Karena dalam praktek, eh, ya saya tentu dalam memetakan guru, saya tidak boleh hanya ansih bicara guru ASN. Guru ASN, kalau di Jakarta sebetulnya kita lihat, oke lah, kalau pola hidupnya dia juga tidak hedon, tidak terpengaruh dengan TV yang sebenarnya menjajakan tentang perlunya kita belanja, sebetulnya untuk kebutuhan fisik minimal itu cukuplah. Saya sebagai orang BKN itu dulu diajarkan teorinya ketika untuk mengatakan gaji guru itu cukup, itu nanti dilihat itu komponen-komponen, sandang, pangan, papan, 9 bahan kebutuhan pokok segala macam, sampai mohon maaf, item nonton bioskop pun dihitung itu dulu. Kami ketika menuliskan itu. Cuma memang tantangannya adalah ketika bicara anggaran, politik anggaran kita ini yang bermasalah. Gaji untuk guru adalah konsepnya residu. Ini bahasa saya, bahasa sebagai, mohon maaf, yang pernah membidangi gaji, kesetaraan gaji PNS, TNI, Polri. Kalau kita ini banyak yang justru kadang-kala penetapan gaji itu tinggi rendah itu hanya amanah presiden. Kalau ada orang yang lobbynya bagus ke presiden, misal gini ya, katakanlah ketika dulu memberikan gaji kepada hakim, ini saya belum bicara guru dulu, hakim. Ketika ada kunjungan Presiden Clinton ke Indonesia dan diduga di Indonesia itu banyak putusan hakim yang sangat aneh, saking sangat anehnya itu orang yang mestinya nggak dipenjara dipenjara. Sebaliknya mereka yang mestinya harus dipenjara mereka bebas. Ternyata itu ketika melihat hakim kita ini keder ketika mau jatuhkan hukuman. Karena apa? Di balik layar itu permainan uang luar biasa. Maka manusia biasa dia akan terganggu juga gitu. Oke. Tapi ketika untuk guru itu biasanya hitung-hitungan mereka adalah jumlahnya. Saya karena ketika menjadi direktur gaji dan kesejahteraan itu 15 tahun yang lalu ya, sekitar itu 20 lah. Dan masih saat itu apa namanya itu ketika mau meningkatkan tunjangan itu mau naikkan 100.000 saja itu Menteri Keuangan mengatakan ini dampaknya besar. Saya bilang kalau logiknya, kalau argumentasi pemerintah seperti itu, kapan naiknya? Saya bilang mereka ini luar biasa. Mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan Korea, bandingkan dengan Singapura, janganlah. Singapura itu memang nggak bisa dipadan-padankan meskipun sama negara ASEAN. Sama tanahnya kira-kira hanya nyebrang sedikit dari Batam, terus masuk ke Singapura itu kira-kira sama lah sebetulnya tanahnya dengan kita. Tetapi kan di sana cuma 5 juta. Tapi bukan berarti eksis 5 juta terus bisa sejahtera. Kalau begitu kita misah-misahkan diri dong. Kan kira-kira yang kaya-kaya kan berpikir begitu. Maka saya katakan waktu itu Pak, tolong konsep pemberian gaji itu jangan konsep residu. Tergantung kita kok. Kalau kita mengambil keputusan berani, saya kira bisa. Dengan cara apa? Ya katakanlah saat itu adalah pendapatan kita dari sektor migas kalau kan banyak, dihitung kembali lah. Tapi ya sekali lagi, kami ini tentu dihadapkan dengan keterbatasan. Jadi di sini pentingnya political will dari orang nomor satu menjadi penting. Satu ya. Jadi oke. Jadi aspek kesejahteraan harus ditata. Yang kedua tadi bagaimana ketika kita ini supaya balance. Ya sekarang ini kan yang terjadi adalah guru bukan menjadi role model kan. Zaman saya dulu guru itu baru dengar suara dehemnya saja kita sudah luar biasa. Bukan takut dalam pengertian takut, tapi karena kewibawaan dia. Nah sekarang ini ya mohon maaf ya. Saya baru dengar itu ada wali kota di daerah Sumatera gitu, anaknya bawa motor, bapaknya itu memperingatkan jangan bawa motor, malah yang dipindahkan. Ini kan juga masalah-masalah. Jadi banyak yang menggelayuti yang menyebabkan guru menjadi tidak profesional. Kata kuncinya sebetulnya sih,
Kita kan dalam desentralisasi, dalam otonomi daerah ini kan sudah ada pemilahan. Katakanlah yang SD itu ada di kabupaten. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, bisa nggak bupati itu hadir? Karena pemerintah pusat juga pasti akan mengelak. Itu bukan wilayah kami lagi, itu adalah wilayah mereka, gitu ya. Demikian juga ketika provinsi, mana wilayahmu? Ya guru-guru SMA. Kamu benahi, gitu ya. Nah, mestinya bisa kok. Ya, ini menjadi politik keputusan. Nah, bagaimana menyeimbangkan kalau bahasa yang lain, Mas Benediktus, ya istilahnya adalah ya dia akademiknya bagus, tetapi juga dia tentu memiliki moralitas. Nah, ketika bicara moralitas ini memang perlu role model, gitu ya. Kalau dalam konsep keagamaan jelas, kalau pemimpinnya itu amanah, kalau pemimpinnya itu seia sekata, pasti yang di bawahnya juga akan seia sekata. Pengalaman empiris kita ketika pimpinannya aku Pancasila, aku Pancasila, tapi dia juga yang melakukan pelanggaran, itu yang terjadi. Akhirnya masyarakat kalau lu bisa, gue juga bisa gitu ya. Jadi ya saya kira tentu proporsional ya, seimbangkan antara eh, apa namanya, bagaimana kita menyiapkan secara akademik baik. Eh, jadi pada akhirnya adalah kepribadian dibentuk. Eh, Ya, kita kan sering mendengar cerita-cerita bagaimana marahnya seorang guru TK di Jerman ketika ada mahasiswa Indonesia di penyeberangan, tiba-tiba lampu kuning dia lari. Guru itu mengatakan, kamu merusak. Saya ini sudah ngajarkan anak TK ini untuk berhati-hati. Kalau yang namanya hijau jalan. Ini baru kuning sudah mesti jalan juga. Artinya apa? Proses untuk menanamkan bahwa harus menghargai hak orang lain dan baru lintas itu butuh waktu. Jadi perlu ada role model juga kan gitu. Sama kita tegak hukum, dia melawan hukum gimana? Nah ini juga saya kira saya sering menjadi otokritik kita. Ketika saya katakan pada mahasiswa, ayo kita semangat belajar, semangat. Saya juga harus memberi contoh, gitu, memberikan solusi kepada anak semua. Yang kedua, Mas Benediktus, apakah langkah penting pemerintah, kampus, masyarakat agar tidak mengejar ya. Jadi pendidikan bahagia itu kalau kita belajar dari pengalaman yang lain, enggak ada jaminan kok. Sering kita sekarang ini kan banyak ya yang jadi guru, saya jadi guru aja lah, atau jadi guru SMA, ada yang SMA aja. Kadang-kala buku yang tebal-tebal itu, soal jawabnya itu, dipindahkan supaya supaya siswa bisa jawab sesuai yang ada dalam buku ini. Sepertinya enggak. Saya ngajar kalian ya, 4 tahun terakhir ini, saya nggak pernah bertanya kepada mahasiswa, apa yang dimaksud dengan katakanlah manajemen mutu pendidikan, enggak. Karena apa? Kalau hanya kayak gitu, hanya memindahkan dari textbook ini ke jawaban ini. Atau kalau ujiannya terbuka, Anda hanya memindah dari ini ke sini. Tapi bagaimana kita mengajarkan berpikir kritis, berpikir yang inovatif, segala macam. Itu kan yang penting. Jadi Mas Benediktus, Anda sebagai aktivis pendidikan tentu bisa bercerita juga ya. Bukan hanya bertanya kepada saya bagaimana pengalaman-pengalaman Anda. Karena pendidikan beliau itu tentu bersandar pada misi keagamaan beliau. Bagaimana ketika mereka mengajar ataupun mendidik anak-anak Papua menjadi luar biasa. Kita ini pada dasarnya memiliki kecerdasan yang ya 11-12 kok. Pengalaman pengamatan Profesor Surya yang di BSD itu, ternyata anak-anak Papua dengan secara acak diambil 30 dipindah ini, didik di Serpong, bisa jadi juara Olimpiade. Berarti potensi untuk pinternya kan ada. Nah bagaimana potensi untuk karakternya atau bahasa agama akhlak? Karena dalam Islam, Nabi sendiri diutus ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Kami diutus dunia ini untuk anukan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Apa artinya?
perlunya seia sekata, perlunya kita ini juga amanah. Meski tidak dilihat oleh polisi ketika di lampu merah, tapi kita didengar oleh Tuhan. Kalau saya melanggar akan menyebabkan orang lain juga sengsara ataupun terjadi tabrakan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kita saya kira sudah sangat paham orang Indonesia menyeimbangkan. Nanti akan bertanya Anda, kok banyak tokoh-tokoh agama yang ini kalau itu dalam ya saya akan menyatakan di sinilah penting. Dalam keagamaan pun sebetulnya konsistensi menjadi penting, Mas. Ya, kalau dalam agama Islam silakan nanti Mas Benediktus bisa nyari dalam Bible. Dalam Islam itu jelas misalkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Betapa banyak orang menyatakan sesuatu sebetulnya tidak melakukan. Maka murka Tuhan, siksa Tuhan luar biasa. Kalau menyadari itu, ya, di kita ini memang terjadi masalah ini. Banyak penyakit orang itu tidak takut sama Tuhan. Ya. Etik dan moral diabaikan. Dianggapnya itu masalah nanti saja kami dengan Tuhan. Padahal itu kan menjadi penting ya, teman-teman semua. Ya. Kita itu ketika mau diangkat jadi kepala dinas, menjadi kepala sekolahnya, kan itu pasti mengucapkan sumpah dan jabatan. Dan ingat, yang mengambil sumpah itu biasanya mengatakan pengantar diri. Saudara yang akan disumpah, ingatlah bahwa sumpah ini bukan hanya didengar antara saya dengan kamu, tetapi akan menjadi akan didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah sekarang itu banyak Tuhan hanya di mulut, hanya di masjid, hanya di gereja. Begitu keluar dari gereja, begitu keluar dari masjid, ini lumayan, ini ada dana segala macam. Maka terjadilah sekarang ini, ya kasus-kasus yang kadang-kala miris. Hidup kita ini sementara untuk apa sih? Harus menumpuk kekayaan yang luar biasa seperti itu. Toh, sampai hari ini, mohon maaf ya teman-teman, saya bukan so agamis. Sampai hari ini yang namanya kain kafan belum ada sakunya. Artinya apa? Kita hanya membawa badan seorang diri dan amal perbuatan. Nah kalau kita guru, kalau kita ngajarkannya benar, insya Allah akan menjadi amal yang luar biasa. Jadi Mas Benediktus, barangkali tidak terlalu memuaskan, tapi intinya adalah kita banyak, teorinya banyak, ayo jalankan. Jangan diskusi kurtilas kurangnya. Sebetulnya bagus juga. Nuh ketika menjelaskan kenapa dulu kurtilas, latar belakangnya gini-gini. Tetapi kalau orang melihat dari sudut pandang itu menyalahkan. Nah, itu ketika kayak gitu nggak akan selesai. Sama, saya mengatakan pendidikan bahagia kan sebetulnya untuk menjawab. Kok banyak sekarang orang mengatakan kok sekolah ini problem, sekolah ini segala macam. Nah, bagaimana kita bisa bahagia? Sudahlah, Anda kalau serius kuliah, Anda mengikuti syarat minimal, Anda mudah-mudahan Anda lulus. Kalau saya ngomongin gitu. Tetapi ingat juga guru kan dosen harus punya juga parameter penilaian. Benar nggak dia mengikuti? Benar nggak dia paham? Kadang-kadang melalui tes case, melalui tes-tes yang lain. Itu Mas agak panjang lebar. Mudah-mudahan ini menjelaskan apa yang ditanya Mas Benediktus. Silakan Mas moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Mas Duki. Satu penanya lagi. Sudah ada yang bertanya. Silakan untuk di Raina tadi. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih Prof. Mas Duki. Perkenalkan, nama saya Siti Reina Hajida. Kebetulan saya dari S2 MP Non-Rek A juga, Prof. Tadi Prof. Mas Duki menjelaskan tentang ruler bias education for industry ya, Prof. Kebetulan saya juga baru dengar seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah di Indonesia konsep ini sudah dijalankan dan sejauh mana keberhasilannya, Prof. Juga selain itu apakah ada contoh negara lain yang sudah sukses menjalankan konsep ini sehingga konsep ini bisa menjadi inspirasi bagi kita seperti itu, Prof. Terima kasih. Mohon maaf, Prof. Mas Duki.
Masih di mute. Oh, maaf. Jadi konsep ini adalah tentu masih sangat baru kita tawarkan tentang rural base itu. Eh, Intinya sih sederhana. Kita ini jangan dicetak seragam orang harus hidup di kota. Tapi bagaimana sarjana-sarjana itu pulang ke kampung bisa membangun kampungnya. Maka kalau bisa membangun kampungnya, ya berarti dia ini bisa mengatasi permasalahan kampung. Ya, tapi kadang-kala di kampung Pak ruang lingkupnya terbatas. Nah, coba lihat itu ada banyak kok testimoni tamatan dari universitas hebat, dia pulang dari Kades melakukan langkah-langkah luar biasa. Di Klaten itu ada sebuah perkampungan yang akhirnya disulap menjadi perkampungan yang sangat ramah dengan pariwisata. Luar biasa, mendatangkan juga cuan yang luar biasa. Jadi sesungguhnya urban based education berbasis perkotaan ini kita harus masuk kepada apa namanya perkampungan desa ini ya untuk memberdayakan daerah itu. Sudahkah ya mungkin ada ya beberapa tapi saya ini kebetulan pernah di dunia lain ketika di Pusdiklat. Saya banyak juga ikut dalam pemikiran strategik bagaimana kita meningkatkan sumber daya aparatur. Saya sering diajak oleh lembaga administrasi negara untuk bicara kurikulum, bicara tentang pembelajaran begitu. Tapi umumnya adalah sangat-sangat berfokus pada pembangunan perkotaan. Meskipun dulu dikenal ada quick win, dikenal ada yang namanya pembangunan berbasis pada lokal gitu, tapi berhenti di retorika itu. Nah sekarang mungkin yang akan baik apabila dari sisi pendidikan. Dari pendidikan itu kita melakukan yang luar biasa. Dan ini sebetulnya sudah mulai, contohnya ya, kira-kira waktu diskusi, di Kepulauan Pecahan Sumatera, pulau apa namanya itu? Bangka Belitung. Itu kan ada universitas yang karena sekarang setiap provinsi harus punya negeri dan seterusnya itu, punyalah negeri. Ya daripada masalah timah menjadi sentral korupsi yang luar biasa, triliunan, 200 sekian, dan yang menikmati bukan orang sana, kenapa perguruan tinggi di sana tidak berikan yang namanya kemandirian, universitas tempat untuk membuka prodi timah, hulu hilirnya seperti apa, terjemahkan apa yang dikatakan oleh wakil presiden yang kata hulu hilir. Ya, jadi itu Mbak. Jadi ini gagasan yang saya kira perlu dipikirkan. Saya ingat dulu ya, pernah terjadi dulu zaman saya SMA itu ada namanya STMPL, Sekolah Tinggi Menengah Pelayaran. Mungkin kalau Cirebon cocoklah, Cirebon itu pantai. Bagaimana kita resources Laut Jawa, Pantai Utara itu dengan anak-anak STM itu. Tetapi betul-betul harus link dengan dunia industri itu jalan. Di kita ini kadang-kala yang terjadi dunia industri dan dunia pendidikan itu persis yang dikatakan oleh dulu mantan Menteri Pendidikan. Sekolahannya itu bangunan tahun berapa gitu ya, laboratoriumnya tahun berapa, sementara di dunia industri sudah berubah. Contoh ini, saya punya prodi mesin di Universitas Asafia. Saya tanya kepada Pak Prodi mesin, mana algoritma yang Anda banggakan? Ini Pak ada CNC. Apa itu CNC? Ini bikinan Swiss Pak. Bikinan tahun berapa? Tahun 80. Sekarang tahun berapa? 2025. Saya bilang Samsung aja sekarang sudah sampai Samsung berapa itu? Dulu saya punya Samsung 2 atau 3. Sekarang sudah Samsung lebih dari 10 kan. Jadi
antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri berbeda. Maka ketika tamatan dari mesin ini mau bekerja di dunia industri, lompatannya jauh. Setidaknya yang dia praktekkan di laboratorium, ini generasi tahun 80-an, ini sudah tahun 2000-an. Ini sudah robotisasi, ini masih manual. Disinilah maka yang namanya buka prodi vokasi menjadi mahal. Dan itu harus jadi kesadaran pemerintah. Bagaimana kita juga membantu. Mohon maaf, ini saya pernah agak bodoh-bodohan. Pak Presiden kan berulang kali mengatakan, bagaimana caranya pendidikan gratis? Gampang, Pak. Apa gampangnya? Dana-dana pendidikan itu arahkan pada negeri. Tapi negeri tolong dibatasi. Kenapa? Kalau kita mau mengejar menjadi world class, kelas internasional, cukup semua kebutuhan. Nggak usah terima murid banyak-banyak. Tapi mohon maaf, ini saya bukan mengkritiknya, saya mengkritiknya yang di Senayan aja, Kementerian Pendidikan. Ketika Menteri Keuangan gap-gapkan membiayai, dibuatlah konsep-konsep yang sekarang PTNBH segala macam. Saya kasihan kadang melihat para rektor harus nyari uang yang kadang segala macam. Kalau Universitas Amikom nggak problem. Rektornya ini kan agak sandi orangnya. Dia sering menyebut diri saya ini dua keren. Memang beliau istrinya sudah meninggal. Tapi lu mengatakan, nah coba. Artis mana yang belum saya peluk? Dia bilang. Kenapa? Rupanya dia sebagai produser film-film di Hollywood itu. Produk dia itu digunakan oleh itu. Dan sekali tayang, jangan ditanya berapa harganya. Hampir mirip dengan APBN kita. Jadi dari sekolah tinggi Amikom itu bisa menghasilkan produk yang hampir setara dengan APBN. Itu baru dari film yang Bandung, apa istilah orang Banyuwangi itu, Bandung apa itu? Cerita rakyat. Bandung Bondowoso ya. Atau ya banyak itu cerita-cerita rakyat yang oleh Amikom dibawa ke Hollywood dan orang Hollywood senang. Nah kalau selama ini orang Hollywood bawa cerita-cerita orang Korea segala macam, anak-anak kita senang Upin Ipin, kenapa kita nggak produksi? Ini testimoni mereka. Nah, beliau mengatakan saya nggak ada masalah, duitnya banyak. Tapi sekarang kan kasihan. Ujungnya seperti UI, akhirnya apa? Mengkloning jumlah mahasiswa. Mohon maaf ini di ruang terbatas. UPN dulu sebelum jadi PTNBH itu menerima mahasiswa paling 1.200 sama dengan kita. Sekarang dipaksa harus menerima 8.000 lebih. Apa yang terjadi? Jangan-jangan siswanya belajarnya di luar ruangan. Dosennya berkeringat gitu. Ya. Nah ini contoh. Maka dalam rangka kita mengejar IPK tadi kan kita ini kalau berdasarkan statistiknya Dikbud mengatakan 32, tapi saya punya keyakinan itu baru 27. Supaya kita mendongkrak kita ini nilai tinggi, beri peran swasta. Swasta punya jasa kok. Ketika negeri belum ada ya. Sekarang ini kan kasihan swasta. UNJ punya, geser dikit Kerawang, ada Singa Berbangsa, dikit lagi Cirebon, ada unsur ganti macam. Bangsa pasar swasta dicaplokin semua itu sama negeri-negeri semua. Ini contoh ya, saya bukan kritik enggak, tapi intinya adalah waktu itu kepada Prabowo, silakan negeri dicukupi secukup-cukupnya, berikan fasilitas, gajinya naikkan gitu. Tetapi konsentrasi di S2 atau S3 supaya kita masuk pada world class. Nah itu baru maju. Nah sekarang kita ini terjadi homo homini lupus. Perguruan swasta itu terjadi itu. Bekasi itu daerahnya kecil kan. Itu lebih dari 7 universitas besar swasta banyak punya cabang di situ. Ada Gunadarma, ada yang dari Jakarta Barat itu apa namanya punyanya dulu almarhum Pak Prabowo. Ada juga Trisakti, ada juga BINUS semuanya, gerak semua. Nah, sekarang itu jadi saingannya Universitas Islam Masafiyah. Ya saya tenang-tenang aja. Kita harus tetap berani fight, gitu. Tentu dengan tetap menjual idealisme dan juga bukan menjual ya, artinya meneguhkan idealisme
Dan kalau dalam konteks industri, tentu kita membuat katakanlah langkah-langkah kreatif produk-produk kita. Baik, saya kira itu Mbak. Jadi ya itulah ini konsep baru kalau kita bicara tentang apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana urban based education ya, yang tadinya bermula di kota, berkonsentrasi di kota, geser kita ke daerah, ke kabupaten kota, sehingga orang Papua ini jangan diajarin makan nasi, lama-lama akhirnya ikut makan nasi semua, sementara produknya di sana gitu, kira-kira gitu. Itu baru dari itu. Padahal di sana luar biasa. Masa sampai hari ini yang namanya tambang itu masih punyanya Moren Amerika. Oh, kita dibodohin aja. Ya, saya kira demikian. Saya mohon maaf, sore ini harus siap-siap ngepakin barang mau ke Filipina. Jadi jangan lama-lama lah ya. Satu kali lagi kalau mau ada yang tanya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Oke, jika tidak ada, kita tutup. Mungkin ada closing statement dari Prof. Baik. Terima kasih teman-teman. Apa yang saya sampaikan ada lebih pada share idea ya. Kita hanya menawarkan pemikiran-pemikiran yang Anda bisa gunakan menjadi mosaik-mosaik dan disesuaikan dengan Anda semua. Artinya bisa menjadi basic ya. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia ini memang ya kita tentu tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang sering kita ucap belajar dari negara-negara Skandinavia, belajar dari negara yang penduduknya hanya 5 juta, belajar dari Singapura. Kalau Singapura di sana universitasnya masuk ke dunia, ya yang ramein juga orang Indonesia, mahasiswa juga orang Indonesia juga, gitu kan. Tetapi di sana birokrasi sudah profesional. Dan ingat, tadi yang saya katakan, kalau Korea untuk menjadi guru adalah the best 5. 5 yang terbaik, itulah yang bisa jadi guru. Di Singapura, the best 3. Yang bisa jadi guru adalah orang yang juara 1, juara 3. Lain itu tidak bisa. Di kita, saya ini mantan orang PKN. Ketika dulu tahun 2007, honorer sudah ditutup ya. Dan kita mengatakan pemerintah waktu ini adalah yang terakhir. Ini kita close. Tapi begitu partai politik pemenang pemilu, menterinya berganti. Ya, mohon maaf. Kantor kementeriannya pun diikutkan bermain politik. Sampai kantornya pun dicat warna merah ketika PDI yang berkuasa. Ketika menterinya warnanya biru, dicat juga biru. Lah saya bilang kapan netralnya kalau kementeriannya begitu. Maka yang terjadi adalah suara konstituen. Konstituen kami butuh honorer, Pak. Padahal mohon maaf, kalau model rekrutmen honorer yang seperti itu, mohon maaf, setengah gila pun itu bisa diangkat kalau dia diusulkan oleh kepala dinasnya. Dan saya sebagai orang PKN memang kenyataan begitu. Saya pernah menghadapi situasi yang paling sulit ketika gedung BKN mau dibakar hanya karena kepala BKD seluruh Indonesia tidak mau pulang ke rumahnya, tidak mau pulang ke daerahnya. Karena apa? Diancam oleh bupatinya, jangan pulang kalau kamu tidak bisa meloloskan ponakan saya, anak saya sekarang. Itulah melahirkan kita namanya Komisi Aparatur Sipil Negara. Tapi itu dibubarkan. Ya, siapa yang membubarkan? Simulkan sendiri. Saya kira kita harus bangkit kembali menata Indonesia dengan sebuah transparansi, dengan tentu karena itu supaya kita bisa minoritas pun bisa masuk, semua bisa masuk. Nah ini saya kira nggak bisa kok ujuk-ujuk karena dia punya keputusan ini itu sudah lupa. Ngeri Indonesia nanti akan maju-maju. Ya, saya mohon maaf orang yang sudah tobat dari birokrasi dan sudah kembali ke jalan yang benar menjadi dosen. Dan bertemu dengan kalian itu mudah-mudahan virus kebenaran yang saya sampaikan. Saya banyak bercerita, barangkali juga tidak akan selesai.
sampai malaman saya ceritakan bagaimana kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Itu falsafah itu. Dan sekarang sudah banyak sebetulnya birokrat yang sudah jenuh ketika, mohon maaf sekali lagi, para tenaga ahli, tenaga menteri yang kerjanya cuma bikin pusing bendahara di birokrasi. Karena apa? Yang mengada-ada, maka tidak ada jalan kecuali kita buat transparansi birokrasi dan seterusnya. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas perhatian Bapak Dimsyar. Anggaplah apa yang Anda mendengarkan stadium jendela saya sebagai virus-virus untuk Anda untuk mendalami. Bisa untuk juga menjadi ide-ide untuk penyusunan tesis ya, supaya Anda bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang genuine. Supaya kita ini belajar ya jangan hanya gitu-itu aja, jadilah yang terhebat gitu ya. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa kami itu hebat-hebat semua. Dan memang harus menggunakan falsafah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau kalau kita pinjam tagline-nya dari teman-teman yang ada di daerah Kopassus ya, di Cijantung, lebih baik mandi keringat daripada mandi darah di pertemuan. Lebih baik Anda sekarang ini rajin bikin paper, ngasah segala tugas yang dari dosa kerjakan dengan baik. Nanti insya Allah ketika Anda di real, Anda bekerja, Anda sudah segudang konsep ada diri Anda. Kalau itu halnya, insya Allah Anda akan bisa menjadi orang hebat dan akan menjadi orang pilihan. Terima kasih. Mohon maaf Prof. Rugaya, senior saya kalau ada hal-hal yang terlalu berapi-api, terlalu serius gitu. Itulah gaya dan model saya memang seperti itu. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada yang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Mas Duki atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah penyampaian sertifikat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rugaya. Terima kasih kepada Mas Duki. Pendidikan bahagia. Ulangi, Prof. Tadi Atas. Terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Mas Duki Ahmad yang menyampaikan materi kepada kita pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 45. Terima kasih Prof. Mas Duki atas pemberian wawasan. Semoga hal ini memberikan pencerahan kepada kita semua untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari Prodi menyerahkan sertifikat kepada yang pertama Profesor Dr. Mas Duki SHMM sebagai narasumber dalam stadium general dengan tema Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045. Program studi Sarjana dan Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rabu 9 September 2025. Tertanda Dr. Aibtu Badrul Jaman MPD sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih Prof. Baik, kami terima Ibu Prof. Dr. Rugaya sertifikat yang diberikan dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita harus untuk Prof. Mas Duki yang telah memberikan materi kepada kita semua. Boleh kita berikan terus sampai selesai.
Oke, baik. Terima kasih kepada Prof. Ugaya yang telah menyampaikan sertifikat. Baik, kita berada di penghujung acara. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini di Stadium General. Bersama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, pimpinan program studi, dan seluruh peserta yang berpartisipasi pada Stadium General siang hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat memantik kita untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk sesi akhir kita akan ada sesi dokumentasi. Silakan yang masih off cam, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan mengambil tanggapan layar untuk dokumentasi. Oke, sudah siap? Oke. Itu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, baik. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Prof. Desi. Prof. Samida. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Moderator. Dan panitia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Baik, izin. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Siapa bosnya?